Kembali bersama kami di Beyond Education Podcast. Podcastnya untuk siapa aja deh, boleh. Oke, bersama Pak Doni. Halo semuanya. Oke, selamat siang Pak Doni. Selamat siang Mas Agung. Ya, bagaimana kabarnya Pak Doni siang hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Agung, sehat? Kalau saya sih sedikit agak pegal-pegal Pak. Oh, Ya, biasa. biasa. Habis nikah udah. Habis olahraga malam. Oke, kayaknya sih kalau misalnya dilihat-lihat ya ketika seseorang itu pegal-pegal gitu Pak, atau misalnya ketika seseorang itu sehat, ketika seseorang itu tidak sehat, itu memang cara mengekspresikannya itu beda-beda Pak ya. Ada yang dengan mukanya yang ceria gitu kan, mukanya yang agak-agak sedikit murung gitu kan. Dan terus kadang seseorang itu ada yang salah tanggap Pak. Jadi seseorang itu mengatakan sesuatu yang mengerikan dengan muka yang ceria. Ya, misalnya mengatakan, "Ih, penjahat itu jahat loh," gitu. Jadi kayak miskomunikasi gitu Pak. Iya. Ini banyak yang seperti itu ya Pak ya. Jadi komunikasi itu tidak sampai secara full kepada seseorang karena ada gestur yang ya ekspresi wajah yang mengatakan itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yang gitu, ingin Pak. disampaikan. Iya, tapi sebenarnya kayaknya enak kali ya kalau misalnya kita pagi ini atau misalnya siang ya sana ya. Siang ya sekarang ya. Siang ini kita bisa berbicara tentang bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik gitu, Pak, biar tidak ada terulang yang kayak seperti itu gitu. Apa sih komunikasi itu? Kadang orang-orang kan banyak yang berpikir bahwa komunikasi itu nggak penting, cuma ngobrol doang gitu kan. Ya seperti apa, kita bisa ngobrol pun itu sudah berkomunikasi. Apakah betul seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, saya akan berbicara mengenai komunikasi dari sudut pandang saya, karena memang saya pribadi bukan seorang yang ahli ya di bidang komunikasi, tetapi saya di sini ingin memberikan pandangan-pandangan saya berkaitan dengan komunikasi. Mengapa komunikasi itu penting? Yang tadi Agung sudah sampaikan ya, kadang teman bicara kita memiliki perspektif yang berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Pesan yang kita ingin sampaikan itu tidak sampai kepada teman bicara kita. Bisa dikarenakan apa saja yang tadi Agung sebutkan. Iya. Kita inginnya marah, tapi apa yang kita sampaikan atau gestur kita, vokal suara kita itu tidak sesuai dengan apa yang maksud dan tujuan kita. Dan inilah yang membuat komunikasi itu berjalan tidak efektif. Nah, di sini memang komunikasi ini harus kita pelajari. Harus dipelajari Pak? Harus dipelajari. Karena memang ketika kita ingin berkomunikasi secara efektif, dari kecil hingga kita dewasa, tidak ada sekolah yang mengajarinya. Nah iya, kita kan di SD itu belajar kayak matematika, belajar matematika, ya gitu kan, maksudnya nggak ada yang mata pelajaran komunikasi. Nah itu, akhirnya banyak hal yang kita salah lakukan di dalam berkomunikasi, ya, karena ternyata berkomunikasi itu tujuannya kan kita ingin menyampaikan pesan, ya, maksud dan tujuan kita agar orang yang kita ajak berkomunikasi itu paham, ya. Ternyata kenapa komunikasi itu tidak berjalan? Karena memang kita belum tahu ilmunya. Nah, di sinilah kita akan membahas di hari ini bagaimana berkomunikasi yang berjalan efektif. Iya, ternyata penting juga ya Pak dibahas ya. Ya, karena kita kan makhluk sosial ya manusia ini. Iya, mau nggak mau kan kita harus ngomong sama orang, kita harus paham apa yang orang sampaikan. Ya, benar. Dan hal itu bukan berjalan ketika kita dewasa, enggak. Dari kecil juga. Kita harus dituntut bisa seperti itu. Jadi apa itu komunikasi Pak menurut pandangan Bapak? Komunikasi ini adalah bagaimana cara kita dapat menyampaikan
maksud dan tujuan kita ke teman bicara kita, dan dia paham apa yang kita ingin sampaikan. Intinya itu dulu. Iya. Karena saya tidak akan berbicara ke lain hal dulu yang berkaitan ke arah teknis. Ya. Ketika kita berbicara dan teman bicara kita tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, di situ biasanya timbul masalah. Ya. Miskomunikasi. Ya, misalnya kenapa sih di dalam rumah tangga itu sering terjadi pertengkaran? Ya, betul. Bisa saja karena komunikasi antara suami dan istri itu tidak berjalan dengan baik. Ya. Misalnya istri mengungkapkan hal-hal yang dia tidak sukai pada suaminya. Iya, betul. Ya, misalnya suami pulang telat. Ya, pasti jadi seorang istri kan kita jengkel. Oh, ini suami saya sering pulang telat. Jangan-jangan kesangkut. Ya. Nah, ini itu sesuatu kekhawatiran yang wajar sebenarnya. Tapi ketika ini disampaikan kepada suami kita dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya suami baru pulang dari kantor kan biasanya capek ya. Nah, terus istri baru melihat suami buka pagar, itu langsung diceramain. Ya. Iya. Apalagi diceramain di depan orang banyak. Iya, di depan tetangga. Ya, di depan tetangga, di depan anak-anak. Kasihan betul. Terus orang-orang yang kerja di rumah tersebut. Pasti kan suami akan jengkel juga gitu. Ya. Gue udah susah payah cari nafkah di luar. Pas pulang ke rumah bukan disambut dengan senyuman, ya, malah dimaki-maki oleh sang istri. Nah, akhirnya komunikasi tidak berjalan. Ya, istri maksudnya baik, ingin menegur, ya, tetapi caranya yang tidak baik. Oh, jadi cara itu pun termasuk komunikasi. Nah, cara itu penting. Iya. Makanya kita sebagai orang manusia yang memang di kehidupan kita ini mau tidak mau kita harus berkomunikasi. Ya, kita harus belajar cara-cara berkomunikasi yang efektif. Bagaimana kita bisa sukses dalam kehidupan kalau kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Memang efektivitas komunikasi itu sangat penting ya Pak ya? Iya, benar. Apalagi ketika ya apapun kegiatan kita pasti kita membutuhkan orang lain kan, kata Bapak tadi makhluk sosial. Pasti, iya. Dan ketika kita tidak mempelajari komunikasi tersebut, apalagi nggak efektif gitu ya, atau komunikasi yang ala nggak jelas, pasti sesuatu yang kita ingin capai, kita ingin raih itu akan agak tersendat di sana ya Pak ya? Pasti. Karena komunikasi yang tidak baik itu akan menjadi gap di dalam kehidupan kita. Yang mengejar impian kah itu atau apa gitu. Terus cara komunikasi efektif itu kayak gimana Pak? Ya, kalau menurut pandangan saya dalam berkomunikasi, karena komunikasi itu kan melibatkan dua orang ya. Dua orang atau lebih misalnya. Ketika kita memulai komunikasi, kita harus melakukan hal-hal yang diawali ya, dengan membangun kedekatan terlebih dahulu pada teman bicara kita. Ya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk ketika dalam berkomunikasi, kita langsung to the point. Ya. Iya benar. Kita langsung ke pokok permasalahan. Ya. Kaget doangnya. Akan kaget, siapapun juga, even anak kecil gitu. Ya. Misalnya anak kecil, kita tegur. Kita tegur dengan kita maki-maki gitu. Ya. Kan anak juga bingung, ini kenapa sih ini orang kesambet apa gitu. Ya. Tiba-tiba dimarah-marahin gitu. Iya betul. Ya. Nah, di sini kita harus bisa membangun dulu kedekatan dengan orang yang kita ajak berkomunikasi.
Agar orang yang kita ajak berkomunikasi siap untuk mendengarkan kita. Nah, setelah itu langkah berikutnya kita baru bisa meliding orang tersebut. Oh, jadi kan ada gradasinya Pak ya? Ada gradasinya. Nggak ujuk-ujuk langsung, jadi harus ada kedekatan dulu. Gitu. Iya. Harus kita membangun kedekatan dulu, ya. Agar orang yang kita ajak bicara ini merasa nyaman dengan kita. Nah, kalau menurut Agung, kalau orang sudah merasa nyaman dengan kehadiran kita, kira-kira ya, orang tersebut bagaimana dalam menyikapi kehadiran kita? Ya, orang malah open gitu, terbuka gitu. Nah, itu pasti. Siapapun itu, mau itu anak kecil, remaja, orang dewasa, even orang yang sudah tua umurnya, pasti mereka senang dong ketika kita dapat mendekati atau mengajak berbicara dengan sopan santun yang baik. Ya. Mereka tidak akan memblocking diri, ya. Mereka tidak akan menjaga jarak dengan kita lagi, karena kita sudah membuka hati mereka. Ya. Intinya di situ. Open the heart. Ya. Ketika kita tahu cara membuka hati teman bicara kita, insya Allah maksud dan tujuan kita pasti sampai ke orang tersebut. Oh, jadi simpel ya Pak ya? Simpel. Oh, jadi nggak semuanya tarik-tarik gitu. Iya. Karena orang yang bisa dibilang ini ya, supel, ya banyak teman, nggak mungkin orangnya suka marah-marah. Paling teman-teman marah-marah juga kalau yang marah-marah. Iya. Ya paling preman gitu kan. Nah, preman pasar misalnya. Kalau dia lemah lembut, bagaimana dia mau ditakuti? Ya, gitu. Iya, betul. Nah, berarti dia salah komunikasi. Nah, di sini pentingnya kita belajar berkomunikasi. Saya aja sampai saat ini terus belajar. Ya, bagaimana berkomunikasi yang baik. Terus mengevaluasi diri, apakah komunikasi saya ini sudah sampai atau belum ya ke orang-orang. Ya. Karena kalau kita tidak mau mempelajari komunikasi, pasti kehidupan kita akan runyam. Ya. Kehidupan yang kita jalani ini akan terjal gitu. Ya. Karena ya itu tadi, manusia ini kan makhluk sosial. Kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Kita tidak mungkin kan dari pagi sampai pagi lagi, terus kita diem aja gitu. WA-an ya. Apa gitu. Apa bedanya kita seperti patung pancoran gitu. Ya. Apa bedanya kita dengan patung pancoran? Kalau kita selalu diam. Iya, betul. Ya, diam boleh. Diam itu jadi salahan, tapi pas momen-momen tertentu. Tapi pada momen tertentu juga ya kita harus bicara. Oh iya, ini ngomong-ngomong yang diam nih Pak. Kadang-kadang kan ada orang yang dia itu pendiam. Dia itu pendiam dan kita sulit untuk diajak komunikasi tuh. Entah itu anak atau misalnya remaja atau orang tua. Iya. Kayak diem, ditanya sehat ya kayak gitu. Itu kayak gaya komunikasi apa Pak yang harus kita terapkan agar kita bisa dekat dengan dia gitu Pak, yang orang-orang pendiam tersebut. Ya. Kalau kita menghadapi orang yang pendiam, ya itu yang tadi awal saya sebutkan. Kita harus dapat membangun dulu kedekatan dengan orang tersebut. Ya. Kita harus bisa membangun kedekatan secara perlahan-lahan. Oh, jangan langsung ini gitu. Langsung. Kenapa kamu diam? Ya jangan dari muka kamu banyak masalah ya. Nah, benar. Kalau kita seperti itu cara komunikasi kita, ya, saya yakin ya, sebelum kita selesai berbicara dengan dia, kita keburu dilempar oleh sendal gitu. Nah, disinilah pentingnya gitu. Jangan kita hanya dengan orang diam aja ya, kita baru mau melakukan pendekatan itu dengan baik.
Tapi dengan orang yang nggak pendiam juga sama. Karena pada dasarnya manusia itu sama, senang dihargai. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memenuhi keinginan untuk dihargai tersebut. Yang kebutuhan dasar manusia. Ya, itu sudah fitrahnya manusia. Ya, ingin dihargai. Meskipun kita berbicara dengan seorang preman pasar saja, ya. Kalau kita berbicara teriak-teriak, yang ada gitu, yang ada bukan omongan lagi yang keluar gitu kan. Yang ada kita dipacul gitu. Nah, meskipun kita berbicara dengan orang yang bisa dikategorikan keras, kita jangan menyamakan gitu. Cara kita berbicara itu dengan keras juga. Coba bayangkan keras ketemu keras, akhirnya seperti apa? Ya, pasti yang ada konflik. Dia kalau dulunya keras gitu ya? Iya, pasti itu. Makanya ketika pasangan kita sedang marah atau anak kita sedang marah, itu momen yang kurang pas kalau kita ingin menasihati. Oh gitu. Ya, karena apa? Dia tidak akan mendengarkan kita ketika marah itu. Marah itu, karena ada emosi di situ yang tidak terkontrol. Tunggu sampai dia reda. Ya, ketika dia sudah meluapkan segala unek-uneknya, ya, dia sudah merasa puas gitu ya. Nah, baru di situ kita masuk. Jadi jangan tiba-tiba kita so tahu gitu kan. Ya. Nasehatin kamu tuh harus jangan marah itu dosa. Ya. Wah, langsung dia makin marah dia. Iya, dosa berangan kamu pasti masuk neraka gitu kan. Nah. Oke. Jadi memang kalau misalnya gini Pak, kondisinya seseorang itu misalnya ada orang yang memang gaya komunikasinya itu adalah dia terkenal misalnya dengan orang yang berbohong, tukang bohong lah gitu. Tukang bohong, entah itu remaja atau anak-anak. Nah kita kan ingin berkomunikasi dengan dia nih, misalnya ingin menggali sesuatu yang dia itu harus jujur lah gitu di situ. Misalnya contoh ada anak yang ditanya terkait masalah impiannya atau misalnya tujuan hidupnya, tapi dia tuh bohong terus. Gitu. Nah gimana Pak cara mengatasi kondisi yang seperti itu ke orang yang seperti itu Pak? Itu komunikasinya pernah saya alami dengan anak didik saya juga. Oh gitu. Malah di awal tukang bohong itu orang tuanya sudah memberikan kode kepada saya bahwa Pak Doni jangan cepat percaya dengan anak saya. Oh gitu. Bayangkan di awal udah ngomong kayak gitu. Orang tuanya ngomong. Orang tuanya. Kenapa Bu? Karena anak saya ini kalau berbicara Pak suka melebih-lebihkan. Ya. Dan ternyata saya pikir masa sih saya nggak percaya. Ternyata itu kejadian juga. Dia nggak bohongin saya gitu. Ya. Nah pada suatu saat dia cerita sama saya, Pak Doni, sekarang saya udah les bahasa Inggris Pak. Ya. Dibohongin. Saya les bahasa Inggris di F. Wah prestasi saya bagus Pak di tempat les. Nah itu. Kan saya senang dengarnya kan. Wah ini orang udah berubah nih sekarang. Ya, udah mikirin masa depannya. Saya cross check ke ibunya. Bu, mohon maaf, kemarin si A, saya anggapnya si A ya, bicara sama saya bahwa dia sekarang sudah les bahasa Inggris. Nah, terus prestasinya baik, dia sering mendapatkan nilai yang baik di kelas. Apakah benar Bu? Apa benar? Dia les bahasa Inggris. Sejak kapan Pak? Iya boleh dulu. Ya, dia nggak pernah les Pak. Oh, gitu. Nah itu saya bingung waktu itu. Ini kenapa gitu? Iya. Soalnya dia berbohong sesuatu hal yang menurut saya nggak penting gitu. Ya. Tapi diucapkan kan? Tapi itu diucapkan juga. Komunikasikan seperti itu. Nah ini suatu pengalaman juga gitu buat saya menghadapi anak yang berbohong.
tanpa ada tujuan yang jelas. Biasanya kan kalau anak berbohong, ada tujuan yang jelas. ada tujuan yang jelas. Iya. Ya. Tapi kok ini nggak ada gitu. Dia hanya ingin istilah itu show off, menyombongkan diri gitu. Ya. Gak ada tujuan. Tapi kok menyombongkan diri ke saya gitu. Ya. Sedangkan menurut saya sih tanpa dia ucapkan saja itu buat saya tidak berpengaruh gitu. Ya. Tapi ketika saya cross check itu yang saya kaget. Bohong semua isinya. Kok dia bohong gitu. Nah di situ saya mulai hati-hati gitu. Bagaimana tuh? Kenapa? Baik, cara mengatasinya bagaimana tuh? Saya tidak konfrontir anak itu. Kamu ngebohongin saya. Iya, kita tetap stay cool aja. Gitu. Ya, kita harus tetap stay cool. Karena kita tahu gitu. Nah, namanya juga anak-anak remaja. Mereka lagi dalam masa untuk mengeksplorasi dirinya. Ya meskipun kadang masa eksplorasi itu tidak